Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aryadi. Saya dari kelas 6 dari reguler pagi Banjarmasin. NPM saya 9630990. Jadi ini adalah video tugas saya lanjutan dari bab keempat yang tadi. Dan sekarang saya akan membahas bab yang kelima yang berjudul manajemen waktu proyek. Kalau begitu saya akan langsung mulai saja. Waktu proyek atau bisa disebut umur proyek merupakan salah satu atribut proyek yang sangat penting dalam manajemen proyek. Kegagalan mengelola waktu proyek akan berakibat pada penyelesaian proyek yang tidak tepat waktu. Dilihat dari fase proyek, penerapan manajemen waktu proyek lebih banyak diterapkan pada fase planning dan selebihnya pada fase controlling. Kegiatan manajemen waktu proyek pada fase planning meliputi mendefinisikan aktivitas, pengurutan aktivitas, estimasi lama aktivitas, dan penyusunan jadwal proyek. Sedangkan pada fase kontrol kegiatan adalah pengendalian jadwal proyek. Berikutnya, mendefinisikan aktivitas atau activity definition. Ini merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi dan mengidentifikasikan aktivitas atau pekerja apa saja yang akan dikerjakan pada proyek. Daftar aktivitas ini dapat mengacu pada WBS atau Work Breakdown struktur yang telah disusun sebelumnya pada manajemen scope. Dari definisi aktivitas ini pula, estimasi biaya, waktu, dan kebutuhan sumber daya lain dapat disusun. Selanjutnya, pengurutan aktivitas atau activity sequencing. Setelah mendefinisikan aktivitas proyek, langkah berikutnya adalah membuat urutan aktivitas yang merupakan detail dari WBS. Detail deskripsi produk, asumsi, dan batasan-batasan untuk menentukan hubungan antar aktivitas, termasuk dalam hal ini penjelasan tentang ketergantungan dan perbedaan bentuk ketergantungan. Ketergantungan dan hubungan akan menentukan urutan-urutan aktivitas. Diagram jaringan proyek. Diagram jaringan proyek adalah skema yang menunjukkan hubungan logis atau urutan aktivitas proyek menggunakan metode AOA atau Activity on a Row atau ADM atau panjangannya adalah Row Diagramming Method. Suatu aktivitas disimbolkan dengan panah atau row sekaligus menunjukkan aliran kerja dan hubungan pada suatu titik yang disebut node untuk menggambarkan urutan aktivitas. Setiap node ini diberi nomor secara urut. Nomor node pertama menunjukkan awal proyek dan nomor node terakhir menunjukkan akhir proyek. Prosedur Diagramming Method atau PDM. Metode pembuatan diagram jaringan kerja proyek menggunakan simbol kotak sebagai representasi aktivitas proyek. Metode ini lebih memperhatikan hubungan waktu. Pada VDM, aktivitas dinyatakan dalam bentuk kotak dan hubungan aktivitas dinyatakan dalam anak panah. Masih pada VDM, terdapat 4 bentuk ketergantungan pada metode VDM, yaitu yang pertama finish to start atau FS. Ini suatu aktivitas tidak dapat memulai selama aktivitas sebelumnya belum berakhir. Yang kedua, start to start atau SS. Satu aktivitas tidak dapat dimulai selama aktivitas lain belum dimulai. Kemudian finish to finish atau FF. Suatu aktivitas tidak dapat diakhiri selama aktivitas lain berakhir. Atau kemudian yang keempat, start to finish atau SF. Suatu aktivitas tidak dapat diakhiri selama aktivitas A belum dimulai. Selanjutnya, Gantt chart. Nah, ini dikembangkan oleh Henry Gantt, merupakan bagian dengan format standar untuk menampilkan informasi jadwal proyek dengan membuat daftar aktivitas proyek disertai jadwal waktu mulai dan waktu selesai dengan format kalender. Metode jalur kritis atau critical path method disingkat dengan CPM. Nah, ini merupakan analisis jaringan proyek yang digunakan untuk memperkirakan total durasi atau umur proyek. Jalur kritis proyek adalah sekumpulan aktivitas yang menentukan waktu paling cepat selesainya proyek. Jalur ini merupakan jalur terpanjang pada diagram jaringan dan memiliki slack
atau float minimal. Slack atau float adalah sejumlah waktu tunda aktivitas atau waktu kelonggaran tanpa menunda atau mengganggu selesainya proyek secara keseluruhan. Selanjutnya, menghitung free float dan total float untuk menghitung waktu kritis. Free float adalah total waktu tunda aktivitas tanpa menunda memulainya. Aktivitas tanpa menunda memulai aktivitas berikutnya. Total float adalah total waktu tunda aktivitas tanpa menunda berakhirnya proyek. Free float dan total dapat dihitung dengan menggunakan metode penelusuran arah depan atau penelusuran arah belakang. Berikutnya analisis PERT atau Program Evaluation and Review Technique. Ini merupakan metode analisis jaringan untuk memperkirakan umur proyek dengan memperhitungkan faktor ketidakpastian waktu masing-masing aktivitas. Dengan mempertimbangkan 3 jenis waktu, yaitu waktu optimis atau optimistic time, waktu normal atau most likely time, dan waktu pesimis atau pessimistic time. Waktu optimis atau TO adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas jika tidak terjadi kesalahan pada pelaksanaan aktivitas. Segala sesuatu berjalan lancar tanpa gangguan. Waktu normal atau TM adalah waktu yang dibutuhkan bila aktivitas berjalan normal atau waktu tengah. Waktu pesimis atau TP adalah waktu yang dibutuhkan bila terjadi kesalahan pada pelaksanaan aktivitas yang bersangkutan. Nah, jadi itu tadi adalah penjelasan dari PowerPoint saya untuk di materi bab ke-5 ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan atau pembuatan PPT ini, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.